dari mengenai keadaan yang masih sangat chaos di Pulau Bajak Laut Hachimusu. Di mata para bajak laut ini makin ngamuk nih. Apa itu berarti ada banyak harta karun di bawah laut? Dibalas sama temannya. Hei dasar bodoh, belum tentu kan dunia di bawah laut itu penuh dengan kota emas. Dan di sini aku melihat ada di dalam tarik ini udah sensei. Ini ada bajak laut dengan badan kayak robot teh ringan besi itu. Ini kayaknya adalah Pearl, anak buahnya Tony Creek. Yang dua orang nih di pojokan yang memakai kacamata. Udah kayaknya dia terlambat buat taraf begini. Jadi aku rasa ini bukan karakter salah-salah. Dan armornya ini terlihat seperti yang rambut panjang Nick, terlihat seperti armornya Tony Creek. Dan yang di sampingnya dia adalah Jin, anak buahnya yang petang muncul di Barati. Terus kita melihat pemandangan di bawah laut nih yang diiringi suara panik banyak orang. Kedalamannya 200 meter, kawannya akan menjadi makanan monster laut. Terus kita pindah ke Grand Line, di mana di sini ada kapal yang ternyata punya dari Mountain Cricket. Mereka di sini berkata, ini terjadi jauh sebelum masanya Norla. Kebenarannya menarik kan? Kalian siap untuk ekspedisi kedua lagi? Terus mode-mode di belakangnya ini ngomong, cerita yang hebat sekali. Terus kita dibawa ke rumah sakit pusat angkatan laut. Kita ini khawatir nih, Bobby Senpai ini pasti tentang One Piece. Aku jadi sangat memikirkan hal ini. Bobby di sini diperban di seluruh tubuhnya. Lalu dia ngomong sendiri, "Aduh, aku mau pingsan saja. Laporannya akan aku urus nanti." Rasanya susah sekali untuk tenang jika ada banyak hal yang harus dipikirkan seperti ini. Dan dia menjawab, "Aku baru saja melihat kapten. Kondisinya mulai membaik, tapi dia ingin sendiri dulu. Kapten ini siapa yang maksudnya?" Kopi melanjutkan, "Hei, berita ini sudah sampai ke atasan dan Prince menjawab, ya itu benar. Rasanya jauh dari atasan akan datang cukup lama." Ucap lawan menjawab, "Ini giliran kita untuk maju." Dan kita melihat X-Tech yang juga ada di rumah sakit. Kayaknya di rumah sakit ini juga bisa X-Tech. Dan mungkin kapten yang dimasuk oleh Hilbebo tadi adalah kapten X-Tech ini. Mungkin saja ini orang kabur dari warungnya gimana ya? Gak tahu deh. Terus di New World, di sini kita melihat Spoken yang sedang naik motor di tengah laut. Terus udah kayak OTP next TT. Dia sedang mandang ke Tasigi. Tasigi, oh di mana? Jawab deh sama Tasigi. Spoken Sam, aku ada di rumah sakit pusat. Terus kita melihat siaran bergabung lagi nih. Aku sadar bahwa apa yang aku katakan tetap jelas. Karena bagaimanapun aku juga bisa berbicara lebih banyak lagi selain spekulasi saja. Fakta yang mendengar atau protes. Lanjutkan saja lah apa yang betul tinggalkan di sana. Terus kita ke IKEA di mana terjadi sesuatu. Nabi berkata, "Lihat, badan itu mulai dimatikan." Kompor berkata, "Awannya tidak memanjang lagi. Sok, jangan khawatir, ini sudah cukup. Kita pasti bisa mencapai laut. Tenang saja." Pilih tambahi. Itu mudah. Satu-satunya masalah kita adalah kita harus mendarat tepat di atas armada kapal angkatan laut. Brook sudah bersiap nih. Aku sudah mengisi kantong polanya. Kita bisa meluncur kapan saja. Nabi menjawab, "Bagus, tapi Jinbe belum di sini." Jinbe lalu menjawab melalui tembok, "Kami di sini." Jinbe berlari sambil menjawab, "Kami harus mengejar monster aneh yang ada di sini." Nabi kosong, "Wah, jangan kemana-mana. Cepat ke sini sekarang." Jinbe menjawab, "Aku tidak pergi kemana-mana. Tapi monster itu sedang menuju ke arah kalian." Dan tiba-tiba Venus Utoro yang mana emosi yang dimaksud Sigurd tadi melompat bersiap menepas ke arah Saniku. Chopper usap lilik kaget sampai matanya keluar. "Apa? Urosei?" Buset, ini efek kiriman dia lukis sampai sini. Dengan cepat Shindo langsung mengambil ancang untuk melempar Zoro. Karate manusia ikan. Mata keluar. Dan Zoro langsung melesat sambil menggagal di Skava iblis Rashogo. Serangan Zoro langsung ditahan oleh Venus Zoro dengan pedangnya.
Ternyata mereka malah saling adu kekuatan. Sampai mereka berdua sadar setelah melihat pedang yang digunakan satu sama lain. Wah, pedang Kitetsu dan bonya petir hitam hati mereka berdua terpental semua. Zoro yang terpental langsung ditangkap oleh Jinbe. Tapi pandai Zoro dengan tangan seperti layak. Kami akan lompat dari sini. Jangan buang-buang waktu. Terus di pantai timur laut Egghead, kapal raksasa ini sedang dihadang oleh angkatan laut. Poni berkata, pembicaraan masih belum datang. Cepat, kami tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Para angkatan laut gak mau ngalah. Kekuatan kapal mereka. Ingat, meskipun terlihat seperti kita melawan kapal dalam legenda, yang kita hadapi hanya satu kapal. Sanji berkata, sinyal komunikasi kita masih terganggu. Woi, Luffy! Tiba-tiba dari kobaran api terdengar. Kami di sini bersiap untuk berlayar. Atlas lawan berjawab, Yos. Lalu dari pulau juga Glory Bluki berteriak, Oimo, kasih siapa kapalnya? Itu kapten, serangan pada kami, jangan biarkan mereka kabur. Kapal angkatan laut, para raksasa pun melemparkan panah dan menembak angkatan laut. Wakil Admiral Ubang marah. Mereka adalah bajak laut dari ratusan tahun lalu. Jangan takut dengan posisi seperti mereka. Padahal di belakangnya itu terjadi gerakan besar banget di kapalnya. Dan kita melihat pemandangan di mana para bajak laut raksasa turun dan mereka menghancurkan kapal angkatan laut. Tapi tiba-tiba wakil Admiral King Crash datang. Dan monster laut buatan yang dia kendalikan, dia menyerang kapal para raksasa dan membuat lubang besar di bangun kapalnya. Tidak sampai di situ, wakil Admiral Thor tiba-tiba datang melompat tinggi dan langsung berkata, aku akan membencarmu, Rock and Ball Blaster. Dia mengejar kasih sampai babak belur, sampai dia terjebak ke laut. Hal ini membuat para angkatan laut bersemangat lagi. Luffy yang sudah kembali ke wujud semula kaget. Hah? Bukannya babi hutan dari yang belakang kita? Kemana perginya dia? Jadi berkata, baguslah, sekarang kita bisa fokus untuk kamu saja. Ternyata para kurus ini pun dalam wujud monster mereka untuk menghadang tokoh timur raksasa di tengah kobaran api. Betapa melanjutkan siarannya. Aku punya pesan terakhir yang ingin aku sampaikan. Saat ini untuk kalian yang ada di seluruh dunia. Saint Marcus terkejut. Tuh, bukankah itu? Bimbing menjawab, tidak salah lagi. Itu adalah raksasa besi yang pernah mengamuk di Marijoa 200 tahun yang lalu. Mereka lalu berkata, untuk orang-orang yang menyandang di dalam namanya. Tiba-tiba para kurusan bangun. Dragon di sini langsung terdiam. Sabu berkata, Chris, Luffy. Bobby berkata juga, lu bisa. Dan bahkan Admiral Garp, mereka di sini merasa tak pandil. Di sini ada Pepo. Aku kaget. Kenapa Pepo daun? Aku lupa kalau ternyata lo itu juga bapak pedagang tambah diem dan Pepo-nya. Mereka langsung fokus dengan apa yang ingin dikatakan oleh bapak. Raksasa besi yang membawa tenden musik protesnya Vedapa langsung terpental diseruduk oleh War Fury yang membuat siaran Vedapa itu terhenti begitu saja. War Fury berkata, di saat robot raksasa terbang dan jatuh menimpa kapal angkatan laut, orang di seluruh dunia panik. Nafas siarannya berhenti. Fury di sini juga bingung apa yang ingin dikatakan oleh Vedapa. Apakah sinyalnya terganggu? Dan akhirnya siaran berkembang benar-benar terhenti. Terdengar tersunggila raksasa besi dari pulau Egghead yang setelah disumbung sama si Fury. Angkatan laut di bawah robot besi ini panik. Tinggalkan kapal, kita bisa tenggelam. Dan akhirnya raksasa besi ini menghantam laut dan membuat gelombang yang besar. Terus terdengar suara siaran berkembang yang mulai menghilang. Tiba-tiba saat raksasa besi ini tenggelam, dia berkata, gimana kau? Kemana kau pergi, Cuy Boy? Aku ingin jalan kita bisa bertemu. Kau ada di sini kan, Cuy Boy?
Lalu kita dibawa ke atas permukaan lagi di mana para tanah laut melihat wujud Bukit Mercury. Wow, sekarang apa itu? Lebih hutan raksasa. Ada apa sebenarnya di pulau gila ini? Tapi Mercury hanya terdiam saja. Orang-orang yang mendengar siaran ini pun kesel. Apa terjadi sesuatu bisa nggak? Mereka di sini tidak melanjutkan perkataannya. Betul lagi nih, apa tadi putus yang dihentikan? Kita lalu dibawa ke Ekek lagi. Yuk mendapatkan panggilan dari Bose. Yuk, ada berapa kapal yang tersisa? Yuk lalu menjawab. Berkata selain aku baru saja memeriksanya yang masih terhubung dengan Pangrekop. Ada dua satelit yang tersisa, Lilith dan Atlas. Terus yang berkata, Lilith masih ada di atas stratum tinggi, sedangkan Atlas ada di pantai timur laut bawah. Berdiri dan Mas langsung bergegas sambil daya pati. Harusnya kita mengerti mereka semua. Tentu Pangrekop sepertinya sudah diprogram untuk tetap berfungsi dan terus tumbuh meski musnah mati guys. Kita bisa memanfaatkan dua jenius lainnya sudah tidak ditakuti. Kita lalu dibawa ke pantai timur laut lagi di mana kapal bajak laut raksasa ini sudah mulai mau berlayar. Ayo pergi dari sini, kita naik terus Dudi Bluki dan Luffy langsung lompat ke kapal. Luffy yang turun langsung disambut oleh Body. Luffy yang pertama kali datang ke kapal raksasa langsung bersemangat. Di kapal angkatan laut dan kita melihat ada dua anak kecil yang ternyata ini adalah wakil Admiral Doll dan Lucrez yang terkena topatannya Pony yang membuat mereka menjadi polisi. Terus dari kapal raksasa, Pony dengan sombong berkata, kalian orang tanda laut pasti akan sangat kesal karena membiarkan aku kabur kan. Luffy di sini malah melodi. Orimo di sini berkata, kau bawa begitu Tashi. Kau bicara nih, aku ingin sekali bertemu dengan sejak lama. Tiba-tiba Sanji menelpon Nami. Sanji di sini, kami berasa layang Nabisa. Bagaimana keadaan di atas? Nami menjawab, kami akan menyusul, kami bisa terjun ke laut untuk mata Epison. Tapi kami perlu bantuan kalian untuk mendarat dengan aman. Terus tiba-tiba Marcus Morris terbang menuju kapal bajak laut raksasa. Morris di sini terbang dengan sangat cepat. Sanji yang melihat ini kesal. Terus lagi di saat yang sama, Koki dari bajak laut raksasa sedang bersama Luffy. Waduh, kok pasti Luffy stop di ya? Para kapten memperingatkan aku tentang nafsu makanmu. Hanya aku membuat banyak makanan. Tapi aku tidak menyangka akan digambar semuanya sekaligus seperti ini. Lalu tidak dibawa ke dek kapal. Ternyata Mars sedang menyebabkan api dengan hebatnya. Para raksasa langsung menghalangi dengan perisai mereka. Gawat, panas sekali. Minumnya orang kecil berata. Tapi mereka gagal dan api itu membakar mereka. Luffy dan Duri mulai kesal. Sepertinya kita tidak bisa mengabaikan para monster ini. Jika mereka bisa terbang, mereka bisa mengejar kita sampai ujung dunia. Mas selalu berkata dengan suara yang keras, tidak ada satu pun dari kalian yang bisa kabur. Franky tiba-tiba merasakan sesuatu yang ternyata terjadi gempa besar lagi. Semua hal yang ada di sini bahkan laut putih bergetar dengan hebat. Tiba-tiba dengan santainya Luffy berkata, baiklah, perutku sudah kenyang. Semua orang di sini masih terkejut dengan gempa ini, bahkan angkatan laut. Mars menyadari sesuatu yang ternyata Luffy sudah berubah ke mode Gear 5 nikahnya. Nih, Duri di sini kaget. Nikah, Duri dan Luffy senang banget mendengar irama gendera kebebasan dari nikah. Luffy mendekati Duri dan berkata, ayolah, emangnya kau tidak ingin melihat seorang ini? Duri tiba-tiba terlihat bentuk Luffy yang sempat dia tiru. Saat Luffy berkata, itu adalah wujudku saat aku merasa benar-benar bebas. Duri pun langsung berubah. Distortion Future, berikan aku masa depan di mana aku benar-benar bebas. Bunga di sini terdiam melihat Pony dan mengingat janjinya kepada Vivi. Kau bisa tulis dengan sekarang sini. Aku bersumpah, aku akan membesarkan Pony dengan baik. Dan ternyata
Bonnie di sini berubah menjadi wujud Nika yang mirip seperti Luffy. Mereka berdua pun menjadi besar dalam wujud Nika. Yang どうしよう。じゃあ話せ。なぜ殺した。分かってるさ。その強さ今見せてくれ。 Luffy yang pun berhasil tatap Bonnie dengan sangat senang. Para raksasa yang melihat ini tambah seram. Beda dengan angkatan laut, mereka bingung. Apa mereka? Mereka berubah menjadi raksasa albino. Marsanya terdiam melihat mereka berdua. Dan Luffy langsung berkata, "Ayo kita lakukan." Dia jawab, "Ya." Terus ke arah pulau, para bersyukur juga menuju pantai. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Kita harus cepat. Dan chapter ini ditutup dengan raksasa besi yang sudah sampai ke dasar laut utara. Oh, sama ya. Plan chapter ini selesai. Ayo kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya karena chapter yang akan singkat ya, cuma 12, 13, 48 doang. Jadi yang tadi yang bisa kita cuma dikit gitu. Tapi jelas, Kong dari chapter ini adalah Bonnie bisa berubah menjadi Nika. Gokil. Aku sempat baca di Facebook ya, ada yang protes, kok Bonnie bisa berubah jadi Nika? Katanya gak makan Toyotomi model Nika. Ya, menurutku sih jelas bisa ya tak kemampuan pelukisnya Oshi Nomi atau buah kumur-kumur yang tadinya dia berkekuatan untuk merubah umur secara fisik. Tapi ternyata kemampuan Bonnie ini kompleks ya, lumayan kompleks nih, sampai ke tahap dia bisa merubah wujudnya dengan kemungkinan yang dia bayangkan di masa depan. Ibarat Bude menggunakan kekuatannya seperti distortion future, Nika Mitaina Mirai, atau diterjemahkan bisa sebagai penyimpanan masa depan yang seperti Nika, atau mungkin distortion future. Hyunjin Mitaina Mirai, Ibarat Kuning melakukannya dengan kemungkinan dia bisa menjadi raksasa. Tinggal kemampuan Bonnie itu kompleks banget, rumit banget, karena dia menggunakan kekuatannya berdasarkan imajinasinya seperti kekuatannya Nika. Karena dia terus membayangkan tubuh yang dia mau, itu pasti akan perlu imajinasi banget tuh. Terlebih itu masa depan dengan kemungkinan yang susah terjadi. Tapi dia bisa mewujudkannya. Bayangin gimana coba. Dan saat dia mencoba meniru Nika waktu masih di dalam Hollow Egg dia. Nika badannya cuma kecil besar, tapi kekuatannya nggak ada gitu. Karena dia belum mengerti dan mengenali wujud Nika itu seperti apa. Tapi sekarang dia bisa mengamati nih wujud Luffy Nika dengan seksama. Dan Bonnie pun juga sudah percaya pada Luffy, yang membuat Bonnie bisa menjadi Nika persis sama seperti Luffy. Tapi sepertinya efeknya tidak permanen ya kalau Bonnie-nya. Ditambah raksasa yang sudah tenggelam kayaknya bakal bangkit lagi. Dan apakah teori pengangkatan nanti di mana raksasa besi ini akan membantu Luffy dan yang lainnya kabur dari Egghead dari kerjaan para Kurose?